Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat sehat Rumah Sakit RSIA Aisyah Klaten. Ketemu lagi dengan saya Siti Komariah. Saya selaku Humas RSIA Aisyah Klaten. Kali ini kita akan ngobrol santai seputar kapan pasien itu atau kita harus ke rumah sakit. Kali ini kita kedatangan narasumber cantik, dokter kepala bagian UGD dan rawat jalan. Beliau adalah Dr. Mutmainah Fajar Rohmah. Beliau sering disapa dengan panggilan keren Bu Dokter Fafa. Selamat siang Bu Dokter. Siang. Kali ini kita akan ngobrol santai ya Dok ya. Seputar kapan kita harus ke rumah sakit seperti itu. Mungkin banyak yang belum tahu ya Dok ya, masyarakat mungkin kondisi yang seperti apa ya yang kita harus ke rumah sakit kayak gitu, atau yang dikatakan gawat darurat itu seperti apa gitu Dok? Gawat darurat ya Bu ya. Kapan kita harus ke rumah sakit? Gawat darurat itu nanti bisa ketika Anda nyeri kepala hebat, kemudian muntah-muntah hebat, bisa sampai dehidrasi kayak gitu, terus kejang, keracunan, kekurangan cairan, kemudian nyeri perut hebat, BAB atau BAK darah, ada darahnya, kemudian merasa kebas di anggota tubuh, kayak gitu. Oh gitu, Nje. Berarti ya, kalau misalnya pasien mungkin yang keracunan itu loh Dok, mungkin kan tahu-tahu di rumah itu kadang kan habis makan apa gitu, terus habis makan itu kemudian muntah-muntah seperti itu. Nah itu berarti bisa itu Dok, berarti langsung dibawa ke IGD atau gimana? Iya bisa, kan gitu. itu berarti membutuhkan penanganan segera ya Bu ya. Oh gitu. Jadinya bisa langsung tindak IGD, nanti kita tangani segera, kan nanti kalau penanganannya kurang cepat, penanganannya salah kan bisa merenggut nyawa ya Bu. Oh seperti itu. Iya. Oh JJ, karena kan mungkin banyak yang belum tahu, terus kadang kan muntah dikasih apa dulu seperti itu. Mungkin kalau tindakan di rumah dulu gitu ya, degan kayak gitu ya betul. Kalau biasanya masyarakat awam kasih degan kayak gitu, terus baru dibawa ke IGD kayak gitu ya Bu. Oh gitu ya. Kalau kayak gitu gimana itu Dok? Nanti, boleh kah atau gimana itu? sebaiknya sih langsung dibawa ke IGD aja. Nanti kan untuk penanganan awalnya perlu tindakan apa-apa kan kita harus lihat pasiennya gitu Bu ya. Oh gitu. Oh JJ, berarti ya kalau seperti itu berarti termasuk gawat gitu ya Dok ya, berarti harus segera dibawa itu ya. Iya. Oh gitu. Nanti kan butuh dibilas lambungnya apa enggak kayak gitu toh Bu. Gitu. Oh geng. Kemudian kalau misalnya itu ya Dok, kalau periksa di IGD itu kadang antrian kan banyak ya itu, karena kan di IGD ya. Itu kadang nggak sesuai antrian, atau mungkin yang ditangani itu yang didahulukan itu yang seperti apa itu Dok, kok kadang itu lama gitu loh. Oh iya, kalau di IGD itu nggak seperti periksa di poliklinik ya Bu. Jadi kalau periksa di IGD itu kita prioritaskan yang kondisi gawat darurat dulu, nggak harus yang datang duluan diperiksa duluan kayak gitu, enggak. Oh gitu. Oh ya, jadi untuk pemeriksaan di IGD itu berdasarkan kondisinya pasien, mana yang lebih emergensi, nanti kita tangani terlebih dahulu. Jadi nanti yang menentukan ada bagian triase IGD, nanti ditentukan mana yang butuh penanganan segera, mana yang bisa untuk lebih sebentar tunggu dulu gitu. Kayak gitu. Iya. Ya makanya kan sering banyak itu loh Dok, sering banyak kan banyak pasien di situ padahal saya datang duluan. Kenapa kok di tindakannya kok malah terakhir seperti itu? Berarti karena itu tadi ya gawat daruratannya ya Bu ya. Gitu, dibagi kasus itu kondisi gawat dan darurat kayak gitu. Kalau gawat itu bisa merenggut nyawa, tapi penangannya nggak harus segera. Misalnya kan pasien kanker leher rahim, CSRV kayak gitu, kan penanganannya berkelanjutan, maksudnya nggak harus segera ditangani. Tapi
kalau kondisi darurat itu harus segera ditangani. Itu nanti biasanya datang itu maksimal 10 menit dari datang itu harus sudah ditangani, misalnya sesak nafas, nyeri dada kayak gitu kan, kalau terlambat penanganannya nanti bisa merenggut nyawanya kayak gitu. Oh, seperti itu berarti. Mungkin ya karena banyak yang belum tahu aja itu, Dok. Berarti karena sudah dijelaskan kita jadi tahu seperti itu loh, kenapa itu tadi. Kenapa kok nggak didahulukan kayak iya, gitu. karena kan terus banyak yang komplain kok lama kayak gitu. Oh, ternyata seperti itu alasannya, berarti tergantung kondisinya. Oh, gitu. Jadi berarti sebenarnya rumah sakit sudah itu ya sudah memprioritaskan gitu ya, Dok, ya, prioritaskan yang dahulu yang mana yang bisa bisa dilakukan tindakan setelah yang gawat yang seperti apa, seperti itu ya, Dok, ya. Oh, gitu. Oh, nggih. Kemudian kalau Dok, kalau pasien yang di IGD itu apakah bisa Dok, bisa pakai BPJS gitu? Oh, semua pasien yang di IGD itu kalau mau pakai BPJS nanti yang menentukan dokter jaganya, Ibu. Oh, gitu. Apakah ini termasuk kondisi emergensi apa tidak. Misalnya kalau kejang kayak gitu, kurang cairan, demam yang tinggi kayak gitu, nanti kan bisa pakai BPJS. Kalau cuma batuk pilek nggak sampai sesak nafas kayak gitu nggih, mboten saged. Oh, gitu. Iya. Berarti ya kalau misalnya yang itu tadi yang panas, mungkin panas lebih dari 39 gitu, berarti bisa ya, 40 ya. Oh, gitu. Kalau misalnya batuk pilek berarti bisa lewat poli itu ya, Dok, ya, kalau misalnya mau pakai BPJS. Nanti minta rujukan dulu ke vaskes pertama, Ibu. Oh, gitu. Oh, nggih. Berarti kalau yang ke IGD, kalau yang mungkin malam gitu ya, malam kan nggak ada poli kan? Iya. Nah, berarti kan bisa itu ya. Periksa ke IGD siang pun juga bisa, tapi kan ngapunten BPJS-nya nggak bisa dipakai. Oh, gitu. Karena kan nggak termasuk kondisi emergensi. Oh, oke. Jadi tahu, Dok. Maksudnya kadang kan itu tadi banyak yang belum tahu itu karena kok nggak bisa ya BPJS-nya seperti itu loh. Oh, ternyata itu ada aturan-aturannya seperti itu. Standarisasinya. Iya, berarti tergantung dokter jaganya nanti bisa termasuk kondisi gawat darurat apa enggaknya, nanti ditentukan untuk dokter jaganya. Misalnya persalinan udah kenceng-kenceng ke rumah, kan ke IGD nanti bisa pakai BPJS kayak gitu, nanti dilihat dulu, diperiksa denyut jantung janinnya, kalau denyutnya bagus, terus belum ada pembukaan ya maaf harus membayar karena kan nggak termasuk emergensi, tapi kayak gitu. Kalau ketubannya udah rembes atau udah perdarahan banyak, gerak janin berkurang kayak gitu, nanti bisa cover BPJS. Oh, iya. Ya itu juga perlu, berarti masyarakat perlu tahu gitu loh, Dok, ya. Tahu-tahu kan saya mau melahirkan padahal belum kenceng, terus kemudian ke rumah sakit padahal ini mau pakai BPJS gitu. Berarti kalau emang nggak bisa BPJS-nya karena belum ada rujukan itu, berarti nanti ke dokter keluarga dulu atau ke puskesmas minta rujukan. Nanti biasanya kalau kondisi emang butuh dirujuk di tempat FKTP nggak bisa menangani, nanti dirujuk ke rumah sakit. Oh, seperti itu ya, Dok. Jadi tahu juga ini ya. Kemudian kalau misalnya itu, Dok, kan ibu hamil ya. Ibu hamil itu kapan itu harus dibawa ke rumah sakit? Jadi dia harus periksa rutin atau langsung dibawa ke rumah sakit itu yang kondisi yang seperti apa itu yang ibu hamil itu? Oh iya, kalau kondisi ibu hamil itu nanti kalau misalnya ibu mengeluh nyeri kepala hebat, terus tensinya tinggi kayak gitu, terus muka atau kakinya kok pada bengkak, kemudian gerak janinnya kok nggak seperti biasanya ya, kok ini rada sudo kok cepet banget gerakannya, itu ketubannya sudah rembes atau keluar darah flek-flek kayak gitu, nanti bisa segera tindak ke rumah sakit, dikonsulkan ke dokter, bisa IGD juga. Oh, gitu. Berarti kalau dirasa mungkin kadang itu kandungannya kok nggak gerak kayak gitu ya, Dok, ya? Iya. Oh, kayak gitu ya, karena kan kadang kan ada yang gerak bayinya itu banyak aktif, ada yang
loh kok anu ya apa nggak bergerak ya, tahu-tahu seperti itu. Berarti kan memang harus segera dibawa itu, Dok. Iya, Ya. kan termasuk kegawat daruratan janin. Oh iya ya, iya. seperti itu ya ya. Nggih. Berarti untuk mengurangi itu ya, Dok. Jadi untuk mengurangi resiko itu berarti ya. Nggih. Oh Dan iya. kalau kaki bengkak, terus muka bengkak, kemungkinan kan tensinya tinggi, terus proteinnya positif, nanti kan bisa terjadi kejang. Untuk mencegah biar tidak terjadi kejang, kan nanti diberikan obat-obatan kayak gitu. Oh gitu, nggih Dok. Kemudian kalau misalnya ini apa ya, pasien itu tadi ada yang apa itu kalau misalnya hamil kemudian dia nggak tahu itu harus dibawa ke rumah sakit atau enggak. Misalnya dia itu loh Dok, keluar kayak apa cairan kayak gitu. Nah itu gimana itu, Dok, gitu? Kalau keluarnya cairan ketuban itu harus segera dibawa ke rumah sakit, karena nanti kan kalau ketubannya asat kan nggih mesake bayi Bu. Oh iya betul, Nah, berarti itu ya, Dok. Berarti ketuban sebenarnya ya, Dok. Iya kan ada yang kalau mau melahirkan kan biasanya keluar lendir banyak juga ya Bu ya. Oh iya itu. Itu kalau ketuban itu keluarnya terus-menerus seperti pipis itu Bu. Kalau bukan kalau ketuban kayak lendir kayak gitu kan sok kadang keluar kadang enggak kayak gitu. Oh iya. Kok ada ya. Oh berarti banyak ya, Dok ya, banyak apa hal-hal yang perlu itu ya, perlu diketahui masyarakat berarti ya, yang harus dibawa ke rumah sakit seperti apa, yang mungkin bisa apa misalnya mau pakai BPJS harus bawa rujukan seperti itu, berarti banyak gitu loh. Jadi emang tidak semuanya pasien yang di IGD yang rawat jalan itu berarti tidak semuanya bisa pakai BPJS, BPJS gitu ya, Dok ya. Oh nggih. Terus kalau demam tinggi kayak gitu toh Bu, terus itu juga bisa kan Bu tadi pakai BPJS. Terus misalnya anaknya demam udah 4 hari kayak gitu, awalnya demam tinggi terus kok tiba-tiba udah nggak demam, pikirannya udah sembuh toh Bu, ternyata kok diperiksakan DB kayak gitu. Jadi walaupun apa namanya sudah nggak demam tapi kondisi anaknya kok berbeda, segera diperiksakan aja kan. Kalau DB itu seperti pelana kuda nggih Bu nggih. Jadi ketika demamnya turun, trombositnya ikut turun. Apalagi kan ini baru musim penghujan banyak nyamuk. Oh iya. Jadi gitu ya, Dok. Kadang nggak disadari itu, Dok. Kadang nggak disadari itu. Kalau apa dia panas, terus habis itu minum obat mungkin dingin lah, kemudian panas lagi, kemudian dingin lagi, berarti ya bahaya juga ya, Dok ya. Berarti emang harus dianu ya, periksake itu ya. Ya minimal dicek lab. Oh gitu ya. Kalau sudah demam 3 hari kan biar tahu trombositnya, nggak udah keple-keple baru dibawa ke IGD kayak gitu. Ya bahasa Bu Dokter keple-keple ya, Dok ya. Berarti jadi jangan sampai si anak itu terlambat penanganannya. Jadi terlambat penanganannya, jadi jangan sampai dia itu lemes baru dibawa ke rumah sakit seperti itu ya, Dok ya. Berarti harus waspada itu sebagai orang tua ya, Dok ya. Anaknya biasanya aktif kok tiba-tiba ngeluntruk, ngoten niku kan biasa harus jane kenapa toh. Oh iya ya, berarti kadang kan enggak tahu itu, Dok. Kadang enggak tahu, dikiranya itu anak kesel. Kesel. Dikiranya juga anteng men ya anakku seperti itu. Padahal biasanya aktif. Nah, itu padahal bahaya juga ya, Dok ya. Oh iya. Berarti kalau di rumah berarti emang apa ya? Kalau untuk pasien, untuk anak yang punya anak kecil mungkin ya, itu berarti perlu ya, Dok ya. Maksudnya perlu apa? Alat untuk mengukur panas itu, Dok, termometer itu. Kan kadang cuma didemok baduke, oh wis ora panas kayak gitu toh, Bu. Itu nanti terus nggak diminumin obatnya, udah nggak demam, terus ternyata ditem 39 kayak gitu kan. Kurang valid juga sebenarnya. Oh iya, berarti lain ya. Berarti pemeriksaan fisik cuma dipegang aja sama pakai alat termometer itu berarti ya mempengaruhi sebenarnya ya. Iya, udah nggak demam kok, ini tinggal batuk pilek, ternyata ditem 39, 38, nah ini masih demam. Oh iya ya, Dok ya, berarti emang perlu apa ya, apalagi musim seperti ini, berarti emang harus waspada, dan yang punya anak-anak kecil mungkin emang harus punya alat termometer itu ya, Dok ya. Oh iya ya. Jadi kalau misalnya itu, Dok, sekarang kan
banyak juga yang kalau ini musim dingin ya, musim dingin. Jadi kadang banyak yang itu batuk asma sesek itu dok. Nah sesek itu, nah itu ya bisa kan dok, bisa langsung dibawa ke IGD atau gimana? Atau nunggu dulu nanti saat poli rawat jalan atau gimana kalau seperti itu? Kalau sesak nafas kan termasuk kegawat daruratan ya Bu. Ya. Jadi bisa langsung dibawa ke IGD nanti untuk penanganan selanjutnya. Apakah cukup untuk dinebu bisa pulang? Anak itu kan butuh rawat inap kayak gitu. Nanti itu, kalau telat membawanya biasanya ini Bu udah nggak mempan untuk dinebu, butuh rawat inap. Oh gitu. Berarti harus segera berarti ya dok ya? Iya. Harus segera diuap itu ya? Iya. Oh iya. Kalau asma biasanya kadang bisa dengan obat rutin kayak gitu bisa sembuh, tapi kan ada yang butuh tindakan uap itu. Gitu. Nah kayak gitu. Kalau diuap enggak kan nanti diprogram tuh uapnya bisa tiap 4 jam sekali atau 8 jam sekali. Kadang kan orang tua wis bengi sesek wis esuk-esuk wae kayak gitu. Kan baiknya ya kalau malam ya udah langsung ke IGD aja nggak apa-apa, nanti bisa pakai BPJS-nya, bawa kartu BPJS-nya. Oh gitu, berarti pasien asma yang terutama asma ya dok, berarti sesek gitu bisa langsung ke IGD berarti ya dok, nggak usah dadak nunggu sesuk-esuk. Dadak nunggu besok pagi, kasihan berarti ya dok ya. Oh iya, berarti emang itu tadi harus peka gitu ya, peka terhadap kondisi anaknya ya dok ya. Jadi nggak cuma melulu memang harus panas banget mangar-mangar, harus sesek banget gitu, enggak, berarti nggak harus nunggu itu gitu loh, berarti sebaiknya harus waspada kondisi itu tadi, kondisi si anak seperti apa kayak gitu ya dok ya. Apalagi kan kalau anak asma itu pasti seringnya punya riwayat alergi, nah ya sebisa mungkin dihindari faktor alerginya itu. Oh gitu ya. Biasanya itu karena apa ya dok ya? Apa dingin atau apa bisa gitu? Karena dingin, debu kayak gitu, apa makanan banyak pengawet kayak gitu Bu. Oh gitu ya. Padahal sekarang anak-anak banyak itu dok, gitu. Yang makan apa? Junk food. Ya betul itu bahasa kerennya itu dok. Kalau bahasa orang awam itu kan makanan yang ada micinnya kayak gitu toh. Berarti berpengaruh juga itu, berarti berpengaruh juga terhadap kesehatan anak. Gitu. Oh gitu ya. Berarti emang harus makanan bukannya pilih-pilih tapi harus sehat. Harus sehat, makanan yang sehat seperti itu. Oh ya. Ya. Kemudian ini kalau mungkin pasien yang itu dok yang dehidrasi itu kurang cairan itu ya dok ya. Kurang cairan seperti itu. Gimana dok mengetahuinya kalau misalnya di rumah kan nggak tahu. Kadang kan dia mungkin sudah BAB-nya sudah sering, kemudian udah lama kayak gitu, kadang kan saya nggak tahu toh dia kurang cairan atau enggak kayak gitu, gimana itu mengetahuinya? Kalau kurang cairan biasanya di matanya cowong Bu, jadi lekuannya itu lebih dalam kayak gitu. Terus pipisnya jarang. Pipisnya jarang. Biasanya lebih dari 6 jam dari pipis terakhir. Gitu. Kalau lebih dari 6 jam dari pipis terakhir, segera dibawa ke rumah sakit aja, berarti anaknya mulai kurang cairan. Kalau anak-anak mutah terus BAB terus itu jadi asupan cairannya harus lebih diperbanyak kayak gitu dari biasanya. Oh gitu. Berarti harus perbanyak kasih minum ya dok. Kalau di rumah misalnya untuk penanganan pertama mestinya kasih minum dulu gitu. Oh ya, kasih minum dulu baru dia dibawa ke rumah sakit seperti itu. Kalau berkurang pipisnya dari biasanya segera dibawa ke rumah sakit. Misalnya 6 jam dari pipis terakhir kok belum pipis, segera dibawa ke rumah sakit, berarti anak mulai kurang cairan, nggak sampai langsung lemes kayak gitu udah sampai kejang kok baru di rumah sakit, ya jangan. Oh iya, berarti cukup banyak dok, yang disampaikan dokter lah. Jadi mungkin ini menambah wawasan mestinya ya, mungkin ke masyarakat jadi tahu itu ya, ibu-ibu itu jadi anaknya harus diapain atau mungkin yang harus diwaspadai itu seperti apa gitu ya dok ya, berarti ya. Ya berarti kalau ngobrol seperti ini berarti kan tujuannya kan biar pada tahu gitu ya dok ya. Berbagi pengalaman. Ya berbagi, betul. Terima kasih loh dokter ya. Jadi kan pengalamannya dibagi, mudah-mudahan masyarakat kan bisa mengetahuinya biar tidak sampai terjadi pada keluarganya seperti itu kayak gitu ya dok ya.
ini kalau misalnya itu dok sakit mungkin jadi kan kondisi kesehatan yang tadi yang harus dibawa ke rumah sakit tadi ada yang sakit kepala parah gitu ya dok ya. Itu gimana dok, kayak migrain gitu atau gimana? Biasanya nyeri kepala mendadak Bu, terus menerus kayak gitu. Nanti itu kan bisa karena ada perdarahan di otak kayak gitu. Kalau nyerinya sangat hebat mendadak kayak gitu, bisa kemungkinan ada perdarahan di otak, atau enggak kalau enggak nyeri kepalanya diikuti dengan demam, kaku di leher, itu bisa terjadi infeksi pada otaknya yang biasanya disebut meningitis gitu. Jadi butuh segera ditangani ke rumah sakit. Kalau cuma nyeri biasa minum paracetamol udah hilang ya udah. Oh gitu. Ya istirahat. Ya biasanya kan kalau masyarakat di di desa itu loh dok, itu biasanya kan udahlah minum obat di warung aja, terus kita minum, paling kita akan tidur, padahal nanti mungkin pusing lagi kayak gitu. Berarti berkelanjutan. Kadang kan nggak tahu. Nah berarti emang harus harus lebih baik ya dibawa ke rumah sakit. Diperiksakan, di check up kesehatannya, apa mungkin kolesterolnya tinggi kan juga bisa. Oh gitu, berarti pengaruhnya banyak ya dok ya. Pengaruhnya berarti nggak cuma ke kepala aja berarti, bisa ke tubuh yang lain ya dok. Oh gitu. Kayaknya udah banyak banget yang disampaikan Dokter Fafa hari ini ya dok ya. Nanti mudah-mudahan nanti banyak ibu-ibu atau bapak-bapak juga boleh ini mendengarkan ngobrol santai kita pada siang hari ini ya dok ya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah manfaat, menambah ilmu kepada kita semua ya dok ya. Saya rasa cukup sekian dulu ya dok ya. Terima kasih loh dokter, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan ilmunya gitu. Kita mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol santai lagi ya. Mungkin di acara selanjutnya gitu ya dok ya. Jangan kapok ya dok. Tidak, dengan tema-tema selanjutnya yang lebih menarik. Iya betul, terima kasih loh dokter. Baiklah sahabat sehat RSI Aisyah Klaten, ini tadi ngobrol santai kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan untuk obrolan kita tadi bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sehat RSI Aisyah Klaten. Mohon maaf ya kalau misalnya kami dalam menyampaikan dan obrolan mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tema-tema yang selanjutnya. Salam sehat untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.